Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Halo Guys Live. Kali ini gue sekedar mau berbagi tips mengenai cara gue untuk memilih power supply. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam membeli power supply itu. Tentunya yang pertama adalah kita harus mengetahui daya yang kita butuhkan dalam sistem PC yang kita rakit. Yang kedua adalah ukuran dari casing power supply tersebut, apakah itu akan cukup dengan casing kita atau tidak. Yang ketiga tentunya adalah budget kita untuk membeli power supply tersebut. Jadi power supply itu ada berbagai macam untuk komputer yang tentunya dengan kualitas yang berbeda juga. Ada juga sertifikasinya yang kita sering temui di pasaran itu yang 80+, ada yang bronze, silver, dan lain sebagainya. Tentunya itu membuat kita kadang bertanya-tanya gitu. Apakah kita butuh power supply yang mahal atau sebenarnya kita bisa saja gitu memakai power supply yang murah. Oke, gua akan melanjutkan pada internet browser. Pertama-tama kita harus menghitung berapa besar daya yang kita butuhkan untuk power supply PC kita. Kita bisa menggunakan aplikasi PSU Calculator. Ini gue sambil browsing. Nah, kita lihat di sini. Oke. Gue akan memakai yang basic saja. Oke, jadi kebutuhan power supply itu ada 3. Yang pertama adalah kalian untuk merakit PC untuk masa yang sekarang. Yang kedua, kalian berencana untuk mengupgrade PC kalian. Yang ketiga adalah power supply kalian jebol gitu. Jadi yang pertama-tama kalian masukkan spesifikasi komputer kalian yang kalian inginkan atau yang kalian punya saat ini. Ambil contoh, ini gue menggunakan Ryzen 1600, satu CPU. Memori gue ada dual channel, yaitu 8 GB DDR4. Video card gue memakai Nvidia GTX 950. Gue hanya memakai satu slot SATA SSD. Nah, untuk computer utilization time sama gaming, editing atau rendering time di sini kalian bisa saja memakai always on seperti yang gue pilih di sini dan klik calculate. Nah, di sini keluar hasil kalkulasi spesifikasi yang kalian input tadi. Kebetulan gue ini loadnya sebesar 232 watt. Dan di sini merekomendasikan kalau gue itu memakai power supply dengan daya 282 watt. Daya 232 watt di sini tuh adalah minimum. Jadi pastikan PSU kalian memiliki kapasitas 232 watt kalau spesifikasinya sama dengan yang gue punya. Lalu bagaimana kita mencocokkan angka 232 watt ini dengan power supply yang akan kita beli? Apakah kita akan membeli yang 235 watt? Tentunya kita harus melihat spesifikasi lebih dalam lagi. Oke, di sini gue mau memperlihatkan nameplate atau stiker pada power supply. Oke, ini gua akan membicarakan yang multi rail ini lebih lanjut. Sebenarnya sih setiap power supply itu multi rail, jalurnya ada banyak. Nah, ini lumayan jelas gambarnya. Jadi Mustang ini menjual power supply yang mereka klaim itu sebesar 350 watt. Nah, di sini kan ada banyak nih. Kita tidak usah terlalu pusing, kita hanya fokus pada yang plus 12 volt. Nah, ini nih, ini plus 12 volt. Dari voltase ini kita kalikan dengan ampere. Nah, ini di baris di bawahnya, jadi 12 kali 16. Kalau gue hitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu 192 watt. Jadi watt itu adalah voltase dikalikan ampere. Nah, kebetulan di sini ada dua macam nih, 200 watt atau 330 watt. Kalau dilihat dari yang 12 kali 16 itu adalah 192 ya tadi ya.
Ya benar, 192. Itu mendekati dengan 200 watt. Nah ini adalah yang gue jadikan base dalam pemilihan power supply. Jadi gue nggak ngelihat pada yang max 350 watt ini, gue hanya ngelihat di 200 watt ini. Yang menurut gue ini adalah operasi normal power supply ini. Jadi bila power supply ini menerima daya yang lebih dari 200 watt ini secara terus menerus, ya kemungkinan power supply ini akan mati secara otomatis, atau bila tidak mungkin akan jebol. Syukur-syukur itu yang rusak hanya power supply-nya, tidak merusak komponen yang lainnya. Oke, jadi kita lihat ada yang lain nih. Nah, ambil contoh ini. Ini adalah merek Cooler Master. Dia sertifikasinya 80 plus bronze. Nah, kalau kita lihat yang 12 voltnya ini memiliki arus 52 ampere. Jadi kalau gue mau pakai kalkulator, 12 dikalikan 52 itu adalah 624. Nah, ini akurat di sini. Jadi yang Cooler Master marketingin 650 watt ini adalah maksimum powernya. Akan tetapi daya yang dari 12 volt dikalikan 52 ampere ini adalah 620 watt, dan itu sangat mendekati 650 watt. Kalau misalnya kebutuhan power supply kita 600 watt, gue rasa ini sudah cukup mumpuni karena dia sudah melebihi dari 600 watt. Dia 624. Nah, coba kita cari power supply yang mungkin yang abal-abal ya. Ini gue mencari di pasar online. Gue mencari yang pembeliannya lumayan banyak. Oke, coba lihat di sini. Nah, ambil contoh, pabrikan ini mengklaim menjual power supply dengan daya 500 watt. Tapi di sini juga Nero 225. Mungkin ini nama mereknya atau apa, saya tidak tahu ini. Kalau dilihat di sini, pada yang 12 volt ini dia mempunyai arus yang 10 ampere. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya adalah operasi normal power supply ini sebenarnya hanya mencapai 120 watt. Nah, gue nggak tahu ini bisa 500 watt tuh perhitungannya seperti apa. Mungkin kombinasi dengan yang 3,3 volt dan 5 volt. Kalau yang 3,3 volt ini memiliki arus 20 ampere, berarti itu sekitar 60 watt. Dan 5 volt ini memiliki 30 ampere. Kelihatannya seperti 30 ampere ini. Jadi 150 ditambah 60, 210 ditambah 120, yaitu sekitar 300 wattan kombinasi dari beberapa jalur tersebut, dan itu tidak mencapai 500 watt. Kalian harus hati-hati dalam memilih power supply seperti ini. Akan tetapi bila PC kalian hanya membutuhkan daya sebesar 100 watt, power supply ini sudah cukup mumpuni. Nah, kita lihat harganya juga yang 100.000 itu cukup murah. Lalu bagaimana kalau kita membeli power supply second gitu? Nah, itu juga bisa kita lihat. Oke, ini gue search yang second ya. Kita lihat. Oke, ambil contoh ini. Nah, ini diklaimnya 500 watt pure. Oh, ini buram. Cari lagi yang lain. Nah, ini lumayan nih. Oke, jadi kita lihat di sini dia itu ada multi rail, ada jalur 1 yang 12 volt 1 dan jalur 2 12 volt 2. Di sini diklaim bisa mencapai 400 watt. Ini mungkin sih bisa mencapai 400 watt dengan klaimnya, karena 12 volt 1 itu kali 20 ampere itu adalah 240 watt.
Nah, yang kedua ini dia itu tidak mungkin full kalau satu jalur sudah memakai full 20 ampere. Bisa separohnya, bisa 75%. Taruhlah separohnya, jadi hanya 10 ampere. 12 kali 30 itu 360 watt. Ya ini mendekati lah. Akan tetapi dia menjualnya 500 watt ini. Ini kalian tidak lihat dari label 500 watt. Ini adalah maksimumnya, peaknya. Kebutuhan base-nya tuh yang 400 watt ini. Nah, ini kan di sini dikasih lihat peak load 532 watt. Karena kinerja kalau peak load itu hanya sesaat, tidak terus-menerus. Yang terus-menerus ya kalian lihatnya yang 400 watt ini. Oke, gue cari yang lain nih. Kita lihat contohnya yang ini. Produk ini diklaim mencapai 500 watt. Kalau kita lihat pada labelnya itu dia 12 volt 28 ampere. Yaitu 336. Nah, sepertinya ini benar, ini 336 watt. Yang kombinasinya itu 336 ditambah 162. Ya sekitar 400 watt. Tapi dia mengklaim 500 watt. Jadi sebetulnya dalam pemilihan power supply, bila kalian berencana untuk mengupgrade spesifikasi komputer kalian, misalnya untuk A320M itu bisa kalian upgrade sampai Ryzen 9 3000, entah 3900X atau 3950X. Selain CPU yang layak di upgrade itu adalah video card. Ini menurut gue. Nah, misalnya gue hendak memakai 6800 dan gue menambahkan satu slot NVMe. Nah, ini tadinya kebutuhan gue cuma 232 watt. Sekarang hampir double menjadi 446 watt. Nah, jadi minimal ampere yang gue butuhkan itu 446 watt dibagi 12 volt. Nah, 37 ampere. Jadi kalau ada spesifikasi yang 37 ampere melebihi itu, nah itu yang patut gue beli. Jadi sebaiknya kalian harus menghitung kebutuhan daya kalian, apakah untuk mengganti power supply kalian yang jebol atau bermasalah, mungkin karena salah perhitungan atau salah dari pabrikan power supply-nya. Yang kedua adalah apabila kalian berencana untuk upgrade, mungkin ada baiknya kalian membeli power supply yang maksimal gitu. Tapi tergantung juga dengan budget kalian. Kalian bisa saja membeli lagi nanti power supply. Kalau gue secara pribadi, gue bakal membeli power supply yang disesuaikan dengan rencana upgrade gue. Mungkin itu saja yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mungkin belum tahu mengenai hal ini. Cabut dulu guys. Assalamualaikum.